Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu kalian dan berkumpul bersama di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, Ibu Ananda Putriani, yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menyampaikan materi presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Mela Meida, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Said Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kali ini, yaitu tentang ragam bahasa. Nah, sebelum jauh saya menjelaskan tentang ragam bahasa, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa sih ragam bahasa itu? Betul sekali, tadi pendapat dari Nita bahwa ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa. Jadi paribahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa sebenarnya dibentuk dari kaidah aturan, serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi tersebut, di mana kaidah aturan dan pola-pola yang mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab timbulnya keragam bahasa. Sebenarnya faktor penyebab timbulnya keragaman bahasa itu ada 3. Pertama, ada faktor budaya. Kedua, ada faktor sejarah. Ketiga, ada faktor perbedaan demografi. Nah, faktor budaya sendiri yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan bahasa atau daerah hidup yang berbeda, seperti misalkan wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, dan beberapa wilayah di Indonesia sejarah. Yang kedua, faktor sejarah. Faktor sejarah di mana setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Ketiga, ada faktor perbedaan demografi. Nah, faktor perbedaan demografi itu apa? Jadi dalam faktor perbedaan demografi, itu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Dan berbeda dengan pada pemukiman di penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar dikarenakan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Nah, itulah faktor penyebab timbulnya keragaman bahasa. Selanjutnya adalah fungsi ragam bahasa. Nah, fungsi ragam bahasa mungkin di antara kalian ada yang tahu. Silakan, ada yang mau menjelaskan fungsi ragam bahasa itu apa? Baiklah, betul sekali. Fungsi ragam bahasa itu ada beberapa hal, di antaranya 1, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Jadi, fungsinya ragam itu menyatukan ribuan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu sebagai speaker Indonesia mampu. Jadi, ragam bahasa digunakan untuk sebagai speaker Indonesia mampu. Ragam bahasa berfungsi juga sebagai simbol kebangsaan Indonesia, dan juga berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan selanjutnya fungsinya itu pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Itulah yang dimaksud dengan fungsi ragam bahasa. Jadi ragam bahasa memiliki beberapa fungsi seperti tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pertama, bahasa digunakan sebagai alat untuk ekspresi diri. Kedua, ragam bahasa digunakan untuk alat untuk komunikasi. Ketiga, ragam bahasa digunakan untuk alat untuk adaptasi sosial. Keempat, alat digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Selanjutnya, ragam bahasa digunakan untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Ragam bahasa juga digunakan untuk mengidentifikasi diri dan sebagai kontrol sosial dan integrasi, serta sebagai alat ekspresi juga untuk berpikir. Itulah ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan ragam bahasa dalam kehidupan bernegara. Jadi, di dalam fungsi bahasa sebagai bahasa negara.
Jadi, fungsi bahasa atau ragam bahasa dalam bahasa negara adalah: pertama, dia sebagai bahasa resmi negara; kedua, sebagai bahasa yang mengantarkan dan bahasa pendidikan, atau bisa dibilang sebagai bahasa pengantar dan bahasa pendidikan; ketiga, berarti komunikasi tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya; dan juga fungsinya sebagai budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Selanjutnya adalah macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan waktunya terdiri dari ragam bahasa kuno, ragam bahasa modern, dan ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa kuno atau ragam bahasa lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dengan ragam bahasa kuno, kita dapat melacak keberadaannya dari sejumlah dokumen kuno, prasasti, serta tulisan-tulisan. Ragam bahasa modern. Ragam bahasa modern atau ragam bahasa baru yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya diperbarui. Jadi ragam bahasa baru ditentukan dengan kebahasaan yang juga baru seperti EYD. Yang selanjutnya ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa kontemporer mencuat akhir-akhir ini karena yang dimaksud dengan entitas atau wujud bahasa dalam wujud perkembangannya yang sekarang ini sudah tidak menjadi rahasia lagi karena telah melahirkan bentuk-bentuk kebahasaan baru yang cenderung mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan medianya itu terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa tulisan, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Dan ciri-ciri dari ragam lisan pertama adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, seiring dapat berlangsung tanpa alat bantu, dan juga terakhir, kesalahan dan dapat langsung dikoreksi. Itu adalah ragam bahasa lisan. Sedangkan ciri-ciri ragam tulis adalah: pertama, tidak memerlukan orang kedua. Bedanya dengan ragam lisan adalah kalau di ragam lisan itu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Nah, kalau di ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi situasi, itu sebaliknya dari ragam lisan. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Dan keempat, berlangsung lambat. Itu adalah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, sebelum saya jauh menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya, mungkin ada yang tahu apa sih kelebihan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan tulis? Silakan, jika di antara kalian ada yang tahu, silakan untuk menjelaskan. Oke, silakan Reni mau menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya. Oke, betul sekali bahwa kelebihan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan tulis yaitu: pertama, berlangsung cepat. Itu kelebihannya. Kedua, sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang ketiga, kesalahan dapat langsung diperbaiki. Dan keempat, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik. Sedangkan kelemahannya itu: pertama, tidak mempunyai bukti otentik. Kedua, dasar hukumannya lemah. Baiklah, slide selanjutnya adalah perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis. Sebenarnya apa sih bedanya ragam bahasa lisan dan tulis? Ragam bahasa lisan dan tulis perbedaannya: pertama, ragam bahasa lisan pada lawan bicara menghendaki adanya orang kedua yang bertindak sebagai orang pertama yang hadir di depan. Sedangkan ragam bahasa tulisan bedanya itu dari lawan bicara, keberadaan orang keduanya itu tidak bertindak sebagai lawan bicara, itu tidak harus ada atau hadir di hadapan. Jadi itu perbedaan bahasa lisan dengan ragam bahasa tulisan. Kedua, dari unsur-unsur fungsi gramatikal dari bahasa lisan itu tidak selalu ditanyakan, bahkan terkadang dan tak jarang unsur-unsur tersebut ditinggalkan.
Tetapi dalam bahasa tulisan itu dinyatakan dengan jelas unsur-unsur fungsi gramatikalnya. Dan dari segi sifat dari bahasa lisan itu terkait pada kondisi. Jadi pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan pada ragam bahasa tulis itu tidak terkait karena yaitu memuat kelengkapan unsur-unsur fungsi gramatikal dan ketatabahasaan. Dan menurut sisi maknanya itu dalam bahasa lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang atau pendeknya suara. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Nah, itulah perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Sedangkan perbedaan berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Nah, dalam ragam bahasa lisan atau tata bahasanya itu adalah pertama itu dicontohkan pada ragam bahasa lisan seperti Nia sedang baca surat kabar, contoh pertamanya. Kedua, Ari mau nulis surat, itu tata bahasa dalam lisan. Sedangkan dalam bahasa tulisnya contohnya adalah Nia sering membaca surat kabar. Kedua, Ari mau nulis surat. Nah, itu contoh dari tata bahasa ragam tulis. Sedangkan berdasarkan kosakata itu adalah berdasarkan kosakata pertama dalam ragam bahasa lisan. Contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Kedua, itu kita harus bikin karya tulis. Untuk ragam tulis, contoh kalimatnya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Kedua, kita harus membuat karya tulis. Nah, itu perbedaan dari ragam lisan dan ragam tulis dalam kosakata. Ini adalah tentang ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya, itu terdiri dari ragam ilmiah, ragam sastra, ragam pidato, dan ragam berita. Ragam bahasa ilmiah adalah digunakan dalam dua manifestasi, yaitu karya ilmiah akademis dan dalam karya ilmiah populer. Akademis yaitu makalah ilmiah, jurnal, surat menyurat, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan juga populer seperti catatan-catatan ilmiah populer, ada opini-opini di media massa, kolom-kolom khas di media massa, dan sebagainya. Dalam ragam ilmiah harus memiliki struktur kalimat yang jelas dan makna kalimat jelas pula. Sedangkan bahasa ragam sastra adalah titik fokus itu adalah pada dimensi, diksi, dan gaya bahasanya. Selanjutnya bahasa ragam pidato. Bahasa ragam pidato itu menjadi sasaran adalah tujuan atau maksud pidato. Dan ragam bahasa berita adalah diperhatikan dalam beberapa hal pokok berikut, yaitu tentang berita dalam jurnalistik. Jurnalistik dibuat dengan didasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang dan waktu. Salah satu sifat dasar jurnalistik adalah kemampuan komunikasi yang cepat dalam ruang dan waktu serta terbatas. Itu adalah ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Tentang ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya, itu ada ragam bahasa baku lisan, ragam bahasa baku tulis, ragam bahasa tulis standar, ragam bahasa non standar, dan ragam bahasa semi standar. Nah, pembedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar berdasarkan yaitu pertama, topik yang sedang dibahas, kedua, hubungan antar pembicara, ketiga, medium yang digunakan, keempat, lingkungan, dan lima, itu adalah situasi saat pembicara terjadi. Jadi ciri yang membedakannya itu adalah penggunaan kata sapaan dan kata ganti, kedua, penggunaan kata tertentu, ketiga, penggunaan imbuhan, keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan terakhir, penggunaan fungsi yang lengkap. Itu adalah ciri khas perbedaan antara ragam bahasa tulis standar, ragam bahasa non standar, dan ragam bahasa semi standar. Baiklah, selanjutnya adalah ragam baku dan non baku. Nah, sebelum saya menjelaskan ragam baku dan non baku nih, saya ingin bertanya lagi kepada kalian semua, apa sih definisi ragam baku dan non baku? Apakah ada yang tahu dan mau menjelaskan tentang ragam baku dan non baku? Silakan. Baiklah, Tita tahu apa ragam baku dan baku? Silakan.
Baiklah, jawabannya sangat bagus sekali. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar. Benar sekali. Jadi pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku tadi seperti yang kita katakan adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Jadi kalau ragam tidak baku itu berarti menyimpang ke ragam baku. Nah, baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih atas kehadiran waktu dan tempatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu dosen, Ibu Hananda Putriani yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya bisa tampil mempresentasikan materi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.